Halo semua sobat marketing dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Radian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan share dengan kalian semua tentang apa itu yang disebut dengan branding. Bagaimana kita kelola branding, bagaimana kita membuat suatu brand itu dapat diterima oleh konsumen kita, bagaimana kita dapat melakukan evaluasi tentang brand kita. Semua kelola tentang branding itu saya akan paparkan di sini. Kira-kira kalau kita membayangkan suatu brand, itu apa kira-kira yang kita pikirkan tentang suatu brand itu tadi? Apa sih yang kita sebut dengan brand itu tadi? Jadi kalau kita dengar kata brand itu adalah sebuah nama, bisa sebuah logo, atau bisa suatu simbol dari suatu produk atau service yang merepresentasikan produk atau service yang kita mau sampaikan kepada konsumen. Brand itu dikatakan baik, brand itu dikatakan bagus, itu ketika brand itu dapat melakukan diferensiasi dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi fungsi kita membuat brand, fungsi kita membangun sebuah brand dari awal itu adalah apa sebetulnya? Sebetulnya kita mau menyampaikan message kepada khalayak, masyarakat luas, kepada semua konsumen kita bahwa ini loh saya, ini loh kita, ini loh produk kita. Kita punya sesuatu yang coba kita tawarkan kepada masyarakat. Kita punya sesuatu yang mau kita tawarkan kepada konsumen. Nah, melalui brand itu kita melakukan diferensiasi, perbedaan punya barang kita, produk atau servis kita dibandingkan dengan produk atau servis orang lain. Produk atau servis perusahaan lain. Brand itu tidak selalu merupakan hanya sebuah logo atau nama itu tadi. Kita sebagai marketer, kita sebagai seseorang yang mempunyai perusahaan, kita itu bisa disebut sebagai brand ambassador. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita sampaikan, semua perilaku kita itu mencerminkan brand kita. Jadi ketika kalian mau menjual menjual performance kita misalnya, itu kan kita perlu menciptakan suatu brand, benar kan? Kita menciptakan suatu brand, apa yang mau kita sampaikan kepada audiens tentang diri kita. Itu kalau brand tentang personal ya. Tapi kalau brand tentang barang atau produk itu tadi ya, produk atau barang atau service yang mau kita sampaikan ke orang itu apa bedanya dibandingin produk dari kompetitor. Seperti kita juga, kalau brand itu adalah brand personal, pribadi kita. Misalnya kita adalah seorang MC. Untuk menciptakan brand bahwa kita adalah MC yang lebih baik dibandingkan MC-MC yang lain yang ada di dunia ini, maka kita harus menciptakan sesuatu yang membedakan orang lain dengan kita, membedakan kita dengan orang lain. Kita harus punya karakter, kita harus mempunyai sesuatu yang ketika melihat, oh ini Radiannya adalah ini, oh ini si Fulan ini adalah ini, oh ini adalah brand X, oh brand X itu adalah brand yang menawarkan ini, oh ini brand Y. Hanya dengan melihat logo, hanya dengan melihat nama, orang sudah paham bahwa brand itu adalah ini. Tapi untuk mencapai situ, untuk mencapai titik itu suatu proses yang panjang yang harus kita kerjakan. Kita nggak bisa kita bekerja dengan tim, kita kerja dengan konsumen kita juga mungkin untuk menciptakan diferensiasi itu tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa brand itu penting buat konsumen? Kenapa brand itu penting buat konsumen? Brand itu penting buat konsumen adalah karena konsumen itu butuh kepastian. Konsumen itu butuh keamanan. Jadi brand itu penting buat konsumen karena itu terkait dengan safety. Safety dalam hal apa? Ketika kita membeli suatu produk nih misalnya, barang atau kita membeli produk makanan. Makanan yang kita beli
Kalau brandnya itu bagus, kita udah yakin makanan yang kita beli itu pasti aman. Makanan yang kita beli itu pasti sudah melewati proses yang benar. Makanan yang kita beli itu sudah ada izinnya, udah ada BPOM-nya, udah tersertifikasi halal. Itu brand yang bagus. Tapi ketika ada brand baru muncul misalnya, kita pasti aware, oh ada brand baru muncul nih. Cuman kita terus habis itu bertanya, sebagus apa produk ini? Ini brand apaan sih? Perlu nggak sih kita coba? Emang kualitasnya dia seperti apa? Akan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang brand itu tadi. Nah, itu tugas kita, tugas kalian nih sebagai seorang marketer. Kita harus sampaikan kepada konsumen, kita harus sampaikan kepada masyarakat, ini saya, ini kita, ini produk kita, ini barang kita. Saya bisa atau kita bisa memenuhi apa yang kalian butuhkan. Produk ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. Service ini bisa memenuhi apa yang kalian mau. Nah, jadi kenapa brand itu penting buat masyarakat, buat konsumen? Karena brand itu untuk menjaga kepastian atau menjaga safety buat konsumen kita. Konsumen akan merasa aman ketika dia mempunyai suatu brand yang dia udah recognize, brand yang sudah punya reputasi. Tapi ketika brand itu baru, itu harus dipertanyakan. Nggak salah brand baru itu muncul, dan orang bertanya juga nggak salah, karena gini, ketika kalian misalnya bertemu dengan sesuatu yang baru atau bertemu dengan orang-orang baru, ya kan, pasti dong kalian akan bertanya-tanya, ini orang ini siapa, asalnya dari mana, keturunan siapa, kemudian dia punya apa, dan lain sebagainya. Sama, ketika brand baru itu muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul. Jadi yang kita lakukan adalah kita meyakinkan konsumen bahwa kita itu memberikan yang terbaik buat konsumen, kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Masyarakat melihat brand. Kenapa masyarakat butuh brand? Karena masyarakat butuh aman, masyarakat butuh kepastian, masyarakat itu butuh sustainability. Ini bisa bertahan nggak brandnya itu tadi? Itu alasan kenapa masyarakat itu butuh brand. Yang kedua di sini adalah saya akan bahas kenapa brand itu penting buat perusahaan. Kalau brand tadi penting buat masyarakat karena masyarakat butuh tentang kepastian, masyarakat butuh keamanan dan lain sebagainya. Nah, kalau buat perusahaan, kenapa brand itu penting buat perusahaan? Karena brand itu adalah identitas buat perusahaan. Ketika perusahaan itu mempunyai brand yang bisa direcognize sama banyak orang, banyak konsumennya, maka perusahaan itu sudah mempunyai identitas yang terpatri di mata konsumennya, di mindset konsumennya. Nah, kalau konsumen itu sudah bisa mempunyai mindset seperti itu terhadap suatu brand, itu bagus buat si brand tersebut, buat perusahaan tersebut. Artinya apa? Artinya si perusahaan tadi sudah mampu mentransfer apa yang mau mereka sampaikan kepada konsumennya. Jadi kenapa brand itu penting buat buat perusahaan? Karena itu adalah media atau itu adalah identitas, bajunya si perusahaan untuk dia dia memperkenalkan diri kepada konsumen. Ini loh saya, itu dengan brand. Kenapa lagi brand itu penting buat perusahaan? Karena brand itu akan mencerminkan tentang sesuatu hal yang unik, ya. Jadi perusahaan itu harus mempunyai sesuatu yang unik, yang berbeda, yang dibandingin yang perusahaan lain atau kompetitornya. Kalau kalian lihat video-video saya sebelumnya, ada yang disebut namanya point of difference. Point difference itu adalah bagaimana kita membedakan diri kita, membedakan perusahaan kita dibandingin dengan kompetitor yang lain. Nah, di sini sama. Brand itu adalah mencerminkan keunikan dari perusahaan tersebut, dari diri kita. Apa sih uniknya kita? Apa sih uniknya brand kita? Itu fungsi dari brand. Karena kita udah punya baju tadi, nah bajunya tuh, bajunya ini bagus nih, unik dibandingin yang lain. Nah, itu ketika orang sudah tahu itu, udah aware soal itu, maka itu akan gampang buat perusahaan untuk
bekerja memperkenalkan kepada khalayak ramai, untuk bekerjakan kepada masyarakat, kepada konsumennya. Nah, selanjutnya, kenapa brand penting lagi buat perusahaan? Karena brand itu adalah sumber penghasilan bagi perusahaan tersebut. Loh, kenapa brand malah jadi sumber penghasilan? Jadi gini analoginya, ketika masyarakat atau konsumen itu sudah paham dengan brand, oke. Nah, brand itu ketika mereka udah aware sama suatu brand, kemudian masyarakat atau konsumen itu akan mencoba untuk konsumsi itu brand tadi. Kalau konsumsinya itu tadi, oh ternyata barang ini bagus ya, maka dia akan terus melakukan konsumsi itu tadi. Satu orang melakukan itu, dua orang, dan seterusnya makin banyak makin besar. Nah, semakin banyak orang yang merasakan manfaatnya, mereka akan semakin banyak orang yang akan membeli produk atau jasa kita. Semakin banyak orang membeli produk atau jasa kita, itu apa artinya? Itu artinya penghasilan kita semakin meningkat. Itulah kenapa disebut, makanya brand itu disebut adalah sumber penghasilan. Sumber penghasilan buat perusahaan dan sumber keamanan buat konsumen. Nah, setelah kita tahu apa itu brand, kenapa itu brand penting buat masyarakat, buat konsumen, kenapa brand itu penting juga buat perusahaan. Saat ini saya akan coba menjelaskan pada kalian gimana caranya proses pembentukan brand itu sendiri. Proses pembuatan suatu brand itu seperti apa? Pertama, langkah pertama kita melakukan identifikasi. Dan identifikasi tentang brand, rencana brand kita mau seperti apa. Kita membuat suatu brand. Oke. Kita harus melakukan identifikasi. Arahnya ini perusahaan kita mau jadi perusahaan apa? Ya, oke. Posisi kita akan seperti apa? Segmen kita siapa? Itu menentukan, pengaruh loh buat brandnya. Nanti pemilihan nama, pemilihan gambarnya, pemilihan tagline-nya, itu semuanya harus kita selaraskan dengan visi dan misi perusahaan kita atau visi dan misi diri kita. Apa yang mau kita tuju, apa yang mau kita capai, kita tampilkan brand kita itu tadi. Nah, setelah kita melakukan identifikasi, kemudian kita lakukan desain. Identifikasi, kita desain produk kita, mau seperti apa brandnya itu tadi, disesuaikan dengan marketing programnya kita. Karena kita udah pakai goalsnya ya. Goalsnya misalnya kita adalah produk untuk high end. Makanya brand kita harus disesuaikan nih dengan calon segmen konsumen kita. Positioning kita seperti apa. Kalian coba lihat video saya sebelumnya tentang segmenting, targeting, and positioning. Itu masih terkait dengan ini. Jadi ketika kita sudah mempunyai segmentasi yang benar, kita sudah melakukan targeting yang baik dan melakukan positioning yang kuat, maka inilah yang bisa kita munculkan saja brand kita. Oh, brand kita seperti ini, makanya kita kelola brand kita itu tadi, namanya kah, kemudian bentuknya kah, logonya kah, itu semua harus sesuai dengan tagline kita, sesuai dengan visi dan misi kita. Habis itu kemudian kita terjemahkan dalam bentuk marketing program yang bisa mensupport brand kita itu dikenal banyak orang. Marketing program ini seperti apa? Marketing program yang jelas itu tidak terlepas dari marketing mix. Ada 7P yang kalian mesti ingat dari marketing mix itu. Kalau yang disebutkan Kotler itu hanya 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Tapi ada sebetulnya tambahan 3P yang lain, yaitu adalah tentang people. Tanpa ada people, maka product, price, place, and promotion tidak akan bisa dilakukan. Kemudian ada people, kita melakukan suatu proses seperti apa, mulai dari produksi sampai akhirnya barang itu diterima sama si konsumen. Setelah itu ada physical evidence. P yang terakhir adalah physical evidence. Nah, itulah dari situ semua itu akan mensupport brand kita seperti apa. Jadi nggak bisa brand kita itu kuat karena hanya barang kita misalnya harganya bagus. Brand kita kuat karena promosi kita bagus. Brand kita kuat hanya karena proses pengiriman kita bagus. Barang ada di mana-mana. Nggak bisa. Itu semuanya terkait
Jadi 7P itu harus jadi terintegrasi, termasuk people. Jangan lupa, people itu yang bisa membawa brand kita menjadi brand yang kuat, brand yang sustain. Itu langkah yang kedua. Kita setelah melakukan desain, kita melakukan marketing programnya apa untuk menguatkan brand kita itu tadi. Kita pilih brandnya seperti apa, kita integrasikan dengan marketing aktivitasnya seperti apa, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan itu semua, kita lakukan pengukuran. Langkah ketiga adalah kita melakukan pengukuran. Brand kita udah kita launching nih, namanya udah kita launching, logonya udah kita launching, tagline-nya udah kita launching. Kemudian yang kita lakukan adalah kita melakukan pengukuran dari apa yang sudah kita lakukan terhadap brand kita. Apakah produk kita sudah sesuai dengan brand lain nggak sama brand kita? Promosinya apakah sudah sesuai dengan tagline kita? Sudah sesuai dengan filosofi brandnya itu tadi? Harus kita cek one by one. Kita ceknya kapan? Soon, ketika barang itu sudah launching atau brand itu sudah launching. Nah, pada saat pengukuran itu adalah saat-saat dimana kita melakukan evaluasi secara berkesinambungan. Kita lakukan evaluasinya itu mulai dari awal. Tadi saya sudah sampaikan, kita mulai dari awal. Kapan kita melakukan evaluasinya? Setelah 1 tahun? Setelah 2 tahun? It's too late. As soon as you launch your product, as soon as you launch your brand, next kita mungkin bisa melakukan evaluasi 1 bulan setelahnya. Gimana penerimaan masyarakat, gimana penerimaan konsumen terhadap brand kita, terhadap diri kita, terhadap produk kita, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya apa? Kita melakukan pengecekan ini tadi atau evaluasi ini tadi. Tujuannya adalah yang langkah keempat ini. Kita pengen brand kita itu sustain dan berkembang. Mau brand itu brand tentang baju, brand tentang komputer, brand tentang kosmetik, brand tentang retail, apapun itu, kita ingin brand tersebut bisa terus maju dan semakin baik. Yang penting adalah brand itu bisa sustain. Sustain itu apa? Bisa terus berkelanjutan, memberikan manfaat buat banyak orang, memberikan manfaat buat konsumen, memberikan manfaat buat masyarakat luas. Itu langkah keempat itu tadi. Karena setelah kita melakukan itu tujuannya, kalau harus kita evaluasi. Kalau nggak ada yang salah nih dari brand kita lakukan perbaikan. Kenapa perlu kita lakukan perbaikan? Ya itu tadi, karena kita pengen brand kita itu kelanjutan. Karena brand, ingat, di slide saya sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa brand ini adalah sumber penghasilan kita. Jadi ini adalah representasi apa yang sudah kita produksi selama ini, apa yang sudah kita mau sampaikan kepada konsumen kita, itu di brand itu tadi. Nah, ketika kita sudah menyampaikan itu semua, maka brand itu akan bisa diterima atau masyarakat. Sejauh mana brand itu bisa diterima oleh masyarakat, itu tugas kalian sebagai seorang marketer yang nantinya akan selalu melakukan interaksi kepada konsumen. Kalau kita sebagai marketer di pasar kita bertindak tidak sesuai dengan kode etik misalnya, maka yang disampaikan sama konsumen pasti mereka akan melihat brand kita itu kurang optimal. Nah, kalau brand kita kurang optimal, setelah kita melakukan evaluasi, kita harus melakukan koreksi. Kita harus melakukan perbaikan. Kita melakukan perbaikan terhadap produk-produk kita atau brand kita itu tadi, sehingga masyarakat itu bisa paham lagi apa yang mau kita sampaikan. Nah, gimana caranya kita bisa membuat brand kita itu bisa bertahan lama? Kita harus membuat brand kita itu, let's say, tidak hanya satu brand tetap, tapi kita punya portfolio brandnya itu tadi. Misalnya kita Toyota itu brandnya sebagai brand mobil Toyota, tapi dia punya brand portfolio. Brand portfolionya apa? Dalam hal ini adalah misalnya produknya.
Produknya Toyota apa? Ada Toyota Alphard punya brand sendiri, ada Toyota Fortuner punya brand sendiri, ada Toyota Innova punya brand sendiri. Itu namanya brand portfolio. Itu apa artinya? Itu kembali lagi kan, mulai dari Alphard sampai dengan Avanza itu mempunyai segmen yang berbeda. Kembali lagi, brand itu kaitannya dengan segmen kita. Apa yang mau kita sasar, siapa yang mau kita jadikan target, siapa yang mau menjadikan kita segmen. Itulah fungsi dari brand itu adalah untuk media komunikasi kepada konsumen, kepada masyarakat. Ini loh kita, ini loh produk kita, ini loh servis kita. Itu semua kita lakukan. Nah, setelah kita melakukan itu semua, maka kita bisa mengetahui nilai tambah apa yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, kita sampaikan kepada konsumen kita. Itulah yang disebut dengan brand equity. Jadi brand equity itu apa? Kalau masuk ke slide saya yang ini, itu adalah nilai tambah. Nilai tambah yang bisa kita sampaikan kepada konsumen, ini loh, nilai penerimaan orang kepada barang kita, penerimaan orang terhadap brand kita. Jadi dari keseluruhan yang kita kita sampaikan tadi, akhirnya kita pengen dong masyarakat itu tahu. Masyarakat itu tahu gimana added value yang bisa kita sampaikan kepada konsumen kita. Added value apa? Nilai tambah. Added value itu diperlukan untuk merefleksikan apa yang dirasakan sama si konsumen tadi. Jadi ketika brand equity kita tinggi, berarti konsumen itu merasakan mempunyai nilai tambah yang tinggi terhadap produk kita. Produk kita itu mempunyai nilai tambah yang tinggi yang dirasakan sama konsumen. Konsumen itu merasakan nyaman, merasakan aman memakai produk kita. Kenapa? Yaitu tadi produk kita itu atau servis kita itu mempunyai nilai tambah yang cukup signifikan buat mereka. Mereka itu siapa? Ya konsumen. Ketika konsumen itu udah mempunyai rasa bahwa barang atau servis yang dia pakai itu mempunyai nilai tambah yang lebih, dia pasti akan loyal sama kita. Dia akan memberitahukan kepada orang lain, bahwa barang ini bagus. Akhirnya dia berusaha mempengaruhi orang lain untuk menggunakan brand kita itu tadi. Itu fungsinya brand. Jadi sangat luas fungsinya brand itu tadi. Jadi brand itu dalam hal brand equity atau nilai tambah itu adalah refleksi dari apa yang sudah kita lakukan di awal tadi. Ketika kita sudah melakukan aktivitas marketing yang untuk mensupport brand yang sudah kita kelola, brand yang sudah kita buat, brand yang sudah kita sampaikan kepada konsumen, maka itu kalau pesan itu masuk ke konsumen, itu berarti akan langsung dapat membuat brand equity kita dapat diterima dengan masyarakat atau brand equity kita dalam hal ini tinggi. Kalau itu yang dituju oleh semua perusahaan, mempunyai brand equity yang tinggi. Ketika mempunyai brand equity yang tinggi, maka dia akan gampang buat jualan apapun barangnya, karena perusahaan itu sudah terpercaya, brandnya terpercaya. Nah, untuk mencapai brand yang terpercaya, itu faktor-faktor apa sih yang perlu kita perhatikan? Di sini menurut Kotler di sini ada 3 faktor yang mempunyai peran besar untuk menciptakan brand equity itu jadi tinggi atau rendah. Faktor pertama di sini adalah brand element. Brand element itu yang paling mendasar. Paling mendasar itu apa? Kayak logonya seperti apa, namanya, tulisannya kayak apa, bentuk hurufnya kayak apa, kemudian tagline-nya kayak apa. Dan kalau sekarang itu dengan misalnya websitenya seperti apa, slogannya kayak apa. Nah, itu semua elemen-elemen mendasar itu sebetulnya. Tapi itu menjadi fondasi kalau kita bicara bangunan misalnya nih. Nah, brand element itu adalah fondasi dasar kita untuk membuat suatu brand itu menjadi brand yang kuat. Ibarat suatu bangunan, kalau kita mempunyai fondasi yang kuat, kita mempunyai fondasi yang
kokoh, maka bangunan itu akan bertahan lama. Mau itu 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, bangunan itu akan bertahan dengan sangat lama. Karena apa? Punya fondasi yang kokoh. Mau ada gempa, mau ada apapun, misalnya gempa yang masih dalam skala yang normal ya, itu bangunan itu masih akan kokoh berdiri. Sama kayak brand. Ketika kita punya brand yang kuat, karena didasari oleh fondasi yang kuat, mulai dari logonya, mulai dari tagline-nya, mulai dari website-nya dan lain sebagainya, hal-hal yang mendasari tadi sudah kuat, mempunyai fondasi yang bagus, maka brand itu akan sustain. Kembali ke tujuan yang keempat tadi, yang slide saya sebelumnya menyampaikan bahwa kita pengen brand itu sustain. Gimana caranya? Kita buat ini, fondasi dulu yang kuat. Fondasinya yang dikuatin, maka brand kita pun akan sangat kuat. Brand kita pasti punya brand equity yang akan tinggi. Nah, setelah brand equity kita itu tinggi, setelah brand equity kita mau kita capai yang itu tinggi, kita mempunyai fondasi yang kuat. Setelah kita punya fondasi yang kuat, selanjutnya apa yang kalau bangunannya tadi? Kita bangunannya kan, kita membuat bentuk bangunannya seperti apa, seindah apa bangunan itu tadi, kualitas dari bangunannya itu kayak apa. Nah, sama dalam konteks brand ini tadi, yang kita lakukan dalam konteks bangunan itu pilar-pilarnya adalah marketing activity-nya. Gimana caranya kita melakukan suatu marketing activity sebagai pilar dari bangunan brand ini tadi, sehingga brand itu bisa kokoh, brand itu bisa bertahan lama, brand itu bisa diterima oleh konsumen, diterima oleh masyarakat. Itu kita lakukan itu. Melakukan pemilahan kegiatan marketing yang bisa mendukung terciptanya brand yang kokoh itu tadi. Nah, setelah kita membuat suatu holistic marketing activity atau marketing activity yang secara keseluruhan yang mencakup semua hal, mulai dari produk, price, place, promotion, people, proses dan lain sebagainya itu tadi, itu akan memberikan efek atau memberikan pengalaman yang bagus buat konsumen. Kita sudah brand kita kemudian diterima oleh masyarakat kan nih setelah kita launching. Nah, kemudian mereka setelah mencoba mereka mempunyai feeling, oh ini nih brand yang saya cari. Selama ini ternyata brand inilah yang penting buat saya. Ketika masyarakat sudah bilang, oh ini ternyata brand yang saya cari, berarti kita sudah berhasil menyampaikan pesan kita, atau kita juga sudah berhasil memenuhi kebutuhan dari masyarakat, kebutuhan dari konsumen. Nah, itulah yang disebut dengan transfer the meaning, atau di sini adalah kita katakan ini adalah gimana kita transfer experience kepada konsumen kita. Itu kan rumah tadi yang sudah kita bangun adalah brand, ya kan? Udah kita ciptakan fondasinya, kita ciptakan fiturnya melalui marketing activity, dan terakhir adalah kita ciptakan pengalaman yang tidak terlupakan buat si konsumen itu tadi. Setelah itu semua kita jalankan, kemudian kita mau mengukur. Caranya mengukur di sini menurut Kotler ada 4 cara yang gimana caranya kita untuk mengukur brand equity kita. Yang pertama dengan metode brand asset valuator. Dari brand asset valuator itu komponen yang yang diukur apa aja. Yang diukur adalah di sini adalah point of difference. Point of difference itu seperti apa? Seberapa beda produk kita dibandingin produk yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komponen adalah relevan. Seberapa relevan produk kita itu memenuhi kebutuhannya si konsumen. Seberapa relevan? Matching nggak? Kalau kalian lihat video saya sebelumnya, jadi ini itu ada gap antara kebutuhan konsumen dan yang dia harapkan. Nah, tugas kalian sebagai marketing atau sebagai marketer itu adalah meminimize gap itu tadi. Nah, cara satunya ini dengan itu tadi. Dengan menyampaikan brand kita itu tadi,
brand kita itu tadi sudah sudah relevan belum dengan kebutuhan si masyarakat. Setelah brand itu kira-kira, kalau brand itu relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemudian faktor yang kita nilai itu apa lagi? Faktor yang kita nilai itu yang selanjutnya adalah tentang esteem. Esteemnya apa? Esteem di sini adalah kita menilai seberapa perceived quality dari barang yang kita sampaikan kepada konsumen atau yang kita jual kepada konsumen itu tadi, baik produk atau service yang kita jual itu tadi, perceived quality-nya si konsumen seperti apa? Apakah bagus, kurang bagus, buruk, sangat buruk, dan lain sebagainya. Itu kita lakukan survei nanti kepada konsumen. Nah, point of difference itu tadi itu bisa juga menjadi mempengaruhi kepada seberapa relevankah barang kita itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah barang itu relevan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, itu akan mempengaruhi persepsi mereka dari perceived quality-nya seperti apa. Masyarakat membeli suatu barang, dia udah punya asumsi, saya beli barang X pasti akan seperti ini. Dia mempunyai persepsi seperti ini hanya dari melihat barangnya, dari brandnya aja sebelum dia coba. Nah, itu adalah yang disebut dengan esteem atau perceived quality-nya dia seperti apa. Saya membeli produk merek Toyota misalnya, mobil. Itu perceived quality saya itu adalah produk yang bagus, produk yang bisa bertahan lama, produk yang purna jualnya bagus. Itu perceived quality kita sebagai konsumen. Itu disebut dengan esteem. Yang keempat, yang kita ukur di sini adalah knowledge. Knowledge itu apa? Knowledge di sini adalah seberapa pengetahuan si konsumen tentang produk kita. Nah, yang agak bahaya di sini adalah ketika konsumen itu sudah sangat mengetahui produk kita. Nah, itu berarti dia udah tahu benar kekurangan dan kelebihannya produk kita, ya kan? Itu artinya apa? Kita harus melakukan improvement agar ada sesuatu variasi. Karena ketika udah stuck dari knowledge, semua saya udah tahu dah barangnya paling begini, nggak ada yang menarik lagi. Nah, itu kalau kadang dekat sampai level itu si konsumen nggak menarik lagi karena saya barangnya udah ya biasalah, semua barangnya begini. Itu kalau udah sampai di situ, kita harus balik ke yang pertama tadi. Kita harus membuat sesuatu yang beda lagi, fitur yang berbeda. Mungkin bentuknya sama, tapi buat itu fitur yang berbeda. Seperti itu misalnya yang dilakukan sama iPhone. Dengan menampilkan hampir setiap tahun ya, dia menampilkan seri-seri yang baru. Itu pasti untuk menghindari apa? Menghindari kebosanan orang tentang produk itu tadi. Orang pasti tahu, Apple tuh begini, Apple tuh begitu, iPhone tuh begini, iPhone itu begitu. Makanya tiap tahun dia mencoba mengeluarkan sesuatu hal yang baru. Tujuannya apa? Untuk ini tadi, memberikan point of difference. Balik lagi ke atas tadi, memberikan point of difference dibandingkan kompetitornya seperti apa. Karena konsumen udah tahu tentang produknya dia, semuanya udah tahu. Makanya untuk membedakan seperti apa. Yang terbaru sekarang yang iPhone 12 itu dia keluarkan fiturnya, dia nggak ngeluarin charger. Jadi beli nggak ada chargernya. Nah, itu apa? Itu adalah salah satu inovasi dengan alasan dia untuk ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tapi ini sebetulnya adalah salah satu bentuk dari untuk menciptakan point of difference itu tadi. Karena masyarakat atau konsumennya dia udah tahu semua tentang apa yang disebut dengan Apple itu tadi. Sama dengan produk-produk yang lain seperti itu. Pasti dia dengan keluarkan seri-seri yang terbaru, tujuannya apa? Untuk refresh mindset orang tentang produk tersebut. Karena kalau orang udah kelamaan, udah terlalu biasa. Kalau udah terlalu biasa, itu akan susah kita untuk berkembang. Nah, itu kuncinya di situ. Kuncinya di sini adalah dari di point of difference tadi. Nah, itu adalah model-model tadi. Sebenarnya ada model yang lain, yaitu model Aker, ada brands model, ada brand resonance model. Ini semuanya bisa kita gunakan tergantung dari kebutuhan kita. Nanti pada video-video berikutnya saya akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan metode-metode Aker, metode brands, dan metode brand resonance tadi. Untuk kali ini
saya akan bahas sampai sini aja tentang gimana cara kita mengukur brand equity model dengan cara brand asset valuator tadi. Saya ulang, saya highlightnya di sini adalah bagaimana point of difference kita. Kemudian seberapa relevan barang kita memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian perceived quality-nya konsumen terhadap barang kita seperti apa. Dan yang terakhir, gimana knowledge-nya itu tadi. Nah, itu semua bisa kita sampaikan dari brand kita itu tadi, dari marketing activity yang kita lakukan. Nah, dari proses pembentukan brand yang awal tadi, kalian harus ingat bahwa sesuatu itu pasti berubah. Brand itu kalau mau sustain, berarti kalian harus mempunyai sesuatu yang different, sesuatu yang unik, yang mudah diingat dan bisa selalu menjadi top of mind konsumen. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah maka brand kita bisa bertahan lama. Mau 100 tahun, 200 tahun, itu akan terus bertahan. Kuncinya itu. Tapi kita harus tetap melakukan evaluasi. Jangan terlalu puas dengan pencapaian kita. Apapun pencapaian kalian, apapun pencapaian produk kita, apapun pencapaian brand kita, harus selalu melakukan evaluasi. Jadi itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang brand. Pada kesempatan lain saya akan lebih detail lagi membahas tentang brand. Terima kasih buat atensinya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel saya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.